Makna global Quran Surat An-Nisa ayat 1-4. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka Surat An-Nisa dengan seruan kepada seluruh manusia untuk menyembah hanya kepada Allah yang tiada sekutu baginya. Perintah takwa ini dikuatkan dengan penyebutan kata Rob yang dimudhofkan kepada dhamir mukhatab atau kata ganti orang kedua banyak, yaitu kata Robbakum, yang artinya bertakwalah kalian kepada Rob kalian yang telah mencurahkan nikmat dan karunia kepada kalian. Kemudian perintah takwa yang kedua menggunakan lafzul jalalah, karena lafzul jalalah atau kata Allah adalah alamul mahabbah wal jalalah, kata yang jika disebut maka bisa memunculkan perasaan takut disertai penghormatan dan pengagungan. Kemudian manusia juga diingatkan bahwa dialah Allah yang maha kuasa yang telah menciptakan mereka dari jiwa yang satu, yaitu Adam, dan dari Adam pula diciptakanlah istrinya, yaitu Hawa. Ada beberapa pendapat ya terkait kata jiwa yang satu tadi. Di antaranya Mujahid berkata, maksudnya adalah Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam yang bengkok. Diceritakan bahwa Hawa yang diciptakan dari salah satu tulang rusuk Adam sebelah kiri ketika ia sedang tertidur. Lalu ketika terbangun, ia melihat Hawa dan tertarik kepadanya. Adam merasa senang kepada Hawa, begitu juga sebaliknya. Pendapat Mujahid ini beliau dasarkan kepada hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim bahwa Rasulullah SAW bersabda. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah bersabda, berwasiatlah dalam kebaikan pada wanita, karena wanita diciptakan dari tulang rusuk, dan yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah pangkalnya. Jika kamu coba meluruskan tulang rusuk yang bengkok itu, maka dia bisa patah. Namun bila kamu biarkan, maka dia akan tetap bengkok. Untuk itu, nasihatilah para wanita. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Akan tetapi, menurut Rashid Ridho, ide kelahiran Hawa tadi yang terlahir dari tulang rusuk Adam gitu ya, timbul dari kisah dalam kitab Perjanjian Lama. Artinya kisah ini merupakan kisah Israiliyat yang kemudian diperkuat dengan pemahaman hadis secara tekstual. Pemahaman hadis yang tadi sudah dibacakan, tapi pemahaman itu secara tekstual. Sebagian ulama seperti Abu Muslim al-Asfiha, beliau berpendapat maksud dari jiwa yang satu ialah Allah menciptakan istrinya Adam, yaitu Hawa, dari jenis yang sama. Adam dan Hawa berasal dari jenis yang sama dan dari tabiat yang sama ya, sama-sama dari tanah gitu maksudnya. Apa faedahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam, padahal Allah sendiri berkuasa untuk menciptakannya sama seperti Adam, yaitu dari tanah. Penolakan ini didasarkan pada Quran Surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya, dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari dirimu. Dari dirimu di sini maksudnya dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyandingkan kata takwa dan silaturahim dengan redaksi wattaqullahalladzi tasaaluna bihi wal arham, yang artinya dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain. Hal ini untuk menunjukkan betapa sangat pentingnya hubungan antara ikatan kerabat dan ikatan iman kepada Allah. Jadi, seorang manusia sudah seharusnya menjaga dua hubungan ini, yang andai kata semua manusia menyadarinya, niscaya mereka akan hidup bahagia dan tenteram. Maka berusahalah jangan sampai memutus hubungan keluarga, karena Allah maha mengetahui terhadap semua perbuatan hambanya. Allah juga maha mendengar apa yang hambanya ucapkan dan maha mengetahui apa yang hambanya sembunyikan. Allah sangat dekat dengan semua urusan hamba-hambanya. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengiringinya dengan mengingatkan manusia tentang hak anak yatim. Dia menyuruh manusia agar menjaga hak-hak mereka, khususnya yang berkaitan dengan harta-harta mereka dan tidak merugikan mereka. Semua ini berujung pada makna yang mendalam, yaitu anak yatim itu lemah, dan kezoliman terhadap yang lemah adalah perbuatan dosa besar di sisi Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kaum lelaki yang memelihara dan mengasuh anak perempuan yatim dan ingin menikahinya, sementara ia khawatir tak dapat membayar mahar misli atau mahar yang sepadan dengan umumnya wanita saat itu dan di tempat itu, atau ia takut tak dapat berlaku adil di antara para istrinya, maka Allah membolehkan ia menikahi 2 istri, 3 istri, sampai 4 istri selain perempuan yatim tadi ya. Yang demikian agar tidak zolim kepada salah satu di antara mereka,
terutama tidak zalim kepada perempuan yatim tadi. Tapi apabila merasa tidak mampu juga walaupun hanya dengan satu istri dan ia takut berbuat dosa, maka nikahilah budak-budak yang ia kehendaki. Itu lebih baik dan lebih dapat menjauhkan diri dari perbuatan dosa dan berlaku zalim. Terakhir, Allah Ta'ala menutup ayat ini dengan perintah kepada kaum laki-laki agar memberikan mahar para istri mereka dengan kerelaan hati. Karena sesungguhnya mahar itu adalah haknya wanita yang harus diberikan suami, maka hukumnya wajib. Akan tetapi, apabila wanita tersebut memberikan dan mengikhlaskan untuk diberikan kepada suaminya kembali, maka hal tersebut tidak ada dosa dan suami boleh menerimanya. Maka hendaknya suami mempergunakannya dengan cara yang halal dan baik-baik. Kandungan hukum Quran Surat An-Nisa ayat 1-4. Pertama, apa hukumnya minta dengan wasilah keluarga? Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan takutlah kepada Allah yang kamu minta dengan namanya dan dengan nama kerabat. Menunjukkan minta dengan nama keluarga hukumnya boleh. Sebagian ulama berpendapat boleh, sebab ini tidak termaksud sumpah, tetapi hanya sekedar menyatakan rasa belas kasihan. Sekedar minta dengan nama kehormatan keluarga yang justru oleh Allah diperintahkan untuk terus diadakan hubungannya. Kedua, bolehkah harta anak yatim itu diberikan sebelum dewasa? Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berikanlah kepada anak-anak yatim harta-harta mereka, menunjukkan kewajiban menyerahkan harta mereka. Akan tetapi, para ulama sepakat harta itu belum boleh diberikan sebelum anak itu dewasa, karena ada firman Allah yang menyatakan bahwasannya, dan ujilah anak-anak yatim itu hingga mereka sampai batas kawin. Kalau kamu sudah merasa bahwa mereka itu sudah dewasa, maka serahkanlah harta-harta mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 6. Ayat tersebut mensyaratkan harus sudah balik dan ada kecerdasan. Adapun hikmahnya, karena anak kecil sudah tentu belum bisa membelanjakan harta. Karena itu kalau hartanya diberikan sebelum dewasa, maka ada kemungkinan akan dipergunakan untuk yang bukan semestinya. Ketiga, perintah kawin itu wajib atau mubah? Jumhur berpendapat bahwa kawin dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kawinilah perempuan-perempuan yang baik bagi kamu, menunjukkan mubah, tak ubahnya dengan perintah makan dan minum. Sebaliknya, mazhab Zahiri berpendapat wajib. Mereka berpegang dengan zahir ayat, yaitu perintah, sedang perintah pada asalnya menunjukkan wajib. Keempat, apa maksud 22, 33, dan 44? Ulama ahli bahasa sepakat bahwa kalimat-kalimat ini adalah kalimat hitungan yang masing-masing menunjukkan jumlah yang disebut itu. Maksud ayat, kawinilah perempuan-perempuan yang kamu sukai, 22, 33, atau 44. Menurut ayat ini, kawin lebih dari 4 hukumnya haram, dan semua ulama dan ahli fikih sepakat atas yang demikian itu. Kelima, apa hukuman bagi orang yang menikah lagi padahal ia sudah beristri 4? Dalam hal ini, para ulama berbeda pendapat. Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Abu Saur mengatakan jika ia orang yang tahu bahwa hal itu diharamkan, maka ia dijatuhi hukuman had. Sedangkan Az-Zuhri berkata, jika ia orang yang tahu bahwa itu dilarang, maka ia dihukum rajam. Namun, jika tidak tahu, maka dijatuhi hukuman had terendah, yaitu dicambuk, sedangkan si wanita tetap berhak mendapatkan maharnya dan keduanya wajib dipisahkan, serta si laki-laki tidak boleh menikahi si wanita tersebut selamanya. Hikmah tasyri'. Poligami adalah suatu tuntutan hidup dan ia bukan undang-undang yang baru yang hanya dibawa oleh Islam. Poligami sudah ada sejak dahulu kala, yang keberadaannya lepas dari berbagai aturan. Kebiasaan poligami ini tanpa batas dan tidak berperikemanusiaan. Demikianlah Islam datang seraya membawa pesan kepada kaum laki-laki bahwa ada batas yang tidak boleh dilalui, yaitu 4 istri. Ada pula batasan dan syarat yang lainnya, yaitu adil terhadap semua istri. Lalu, jika syarat adil ini tidak dapat dilaksanakan, maka ia hanya diperkenankan menikahi seorang istri atau ia boleh menikahi hamba sahaya. Hikmahnya yang lain yaitu solusi poligami sebagai bentuk kasih sayang dari Allah. Dalam menyikapi kenyataan bahwa jumlah wanita lebih banyak daripada jumlah pria, maka solusi yang mulia bagi orang yang berakal yaitu seorang perempuan dapat berkumpul dengan perempuan lain di bawah kekuasaan seorang pria dengan ikatan yang suci, ikatan yang diatur oleh syariat, yaitu poligami.
Tidak mungkin kan kita membiarkan perempuan yang jumlahnya lebih banyak itu menjadi objek pelampiasan nafsu laki-laki dengan hubungan yang penuh dosa? Wallahu a'lam bishawab. Kesimpulan dari penjelasan Quran Surat An-Nisa ayat 1-4 yaitu yang pertama, seluruh umat manusia berpangkal dan bernasab kepada satu orang, yaitu Adam. Yang kedua, boleh meminta sesuatu dengan nama Allah, seperti ungkapan, aku minta kepadamu dengan nama Allah, bla bla bla. Yang ketiga, hak keluarga adalah sangat agung. Karena itu, Allah memerintahkan supaya hubungan keluarga itu dipupuk, jangan sampai diputuskan. Yang keempat, anak yatim dan hartanya wajib dipelihara, dan wajib menyerahkan harta anak-anak yatim ketika mereka telah memiliki kemampuan dan kapasitas yang mencukupi untuk mengelola harta secara baik dan benar. Yang kelima, segala bentuk pemanfaatan dan penggunaan harta anak yatim dan diantaranya adalah memakannya, yaitu sesuatu yang diharamkan dan termasuk dosa besar, kecuali jika memang dalam keadaan butuh. Hal ini sesuai dengan Quran Surat An-Nisa ayat 6, yaitu barang siapa di antara pemelihara itu mampu, maka hendaklah ia menahan diri dari memakan harta anak yatim itu, dan barang siapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Yang keenam, boleh poligami sampai 4 istri dengan syarat harus adil. Yang ketujuh, kalau tidak mampu berlaku adil, hanya boleh mengawini seorang wanita saja.